Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Wal asri. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jabbaru bil ihsan anta alladhi wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ya jabbaru bil ihsan anta alladhi wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ya jabbaru bil ihsan anta alladhi wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman. Wa yuqalu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imamu Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad As-Sayyidul Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi jami'i masyaikhihi wa jami'i masyaikhina fid daraini amin. Wa yuqalu, ya betul ya. Wa yuqalu inna aktsara 'adzabil qabri min thalathati asya'a al-ghibati wan namimati wa qillati at-tahaffudhi 'anil bauli. Wa yuqalu, dan dikatakan, inna aktsara 'adzabil qabri, sesungguhnya paling banyaknya siksa kubur, azab kubur, min thalathati asya'a, ialah dari tiga beberapa perkara, yaitu al-ghibati, ghibah, mengumpat atau ngarasani orang, arasanan orang, bergunjing. Wan namimati, dan namimah. Ya, namimah ini gunjing, bergunjing. Apa? Atau mengadu domba, dombanya diadu. Tungatu penta. Dak berak penta A, dak temur penta B. Tujuannya ingin merusak hubungan seseorang. Nauzubillahi min dzalik. Ini biasanya kerjanya bagian provokator atau sebagian politisi yang tidak bersih cara berpolitiknya. Tapi kalau yang bersih tidak. Wa qillatit tahaffudzi, dan sedikitnya menjaga diri, minal bauli, dari kencing. Tidak hati-hati ketika nekanin hajat kan hajat kecil, tidak hati-hati. Belum sampai tuntas sudah berdiri. Ceweknya tidak bersih, hingga kemudian masih tersisa najis di tubuhnya tanpa dia sadari, hingga sholatnya tidak sah. Ibadah-ibadah yang membutuhkan sesuci kemudian tidak sah. Na'udzubillah. Hati-hati kalau kencing. Ikuti penjelasan yang dijelaskan di dalam fikih. Bagaimana caranya kencing, bagaimana caranya beristinja, bagaimana caranya membersihkan diri dari najis-najis kencing, baik yang hadas kecil, juga bagaimana caranya ketika membersihkan diri dari hadas besar. Jadi tak tahu caranya mandi raja, bersih dari haid. Ciri-ciri wanita yang sudah bersih dari haid seperti apa, harus benar-benar tahu. Lebih-lebih sampean santri, takut suaminya tidak begitu paham tentang haid. Ya, sampean harus paham tentang nifas dan seterusnya, tentang junub. Wa fil hadithi, dan ialah di dalam hadis. Adapun penjelasan, amatu azabil qabri minal bauli. Adapun umumnya azab kubur ialah sebab atau dari kencing.
wa hadithi ar-rajulaini alladzaini sami'ahuma sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya dua orang laki-laki yang mendengar kepada keduanya alladzaini, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Yu'adzabani, disiksa siapa keduanya alladzaini fi qabrihima, di dalam dua kuburnya alladzaini. Wa umira wa amara, dan memerintah siapa Nabi bijaridatin, dengan pelepah, bijaridatin dengan satu pelepah minan nakhli, dari kurma. Faju'ilat, maka dijadikan apa jaridah ala qabraihima, atas dua kuburnya mereka alladzaini. Wa qala, dan bersabda siapa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yukhaffafu anhuma, boleh jadi apa yang dikerjakan ini yukhaffafu, iyalah la'allahu, boleh jadi apa pekerjaan ini, yaitu memberikan jaridah minan nakhli. Yukhaffifu, ialah meringankan apa pekerjaan Nabi ini, amrun bi jaridatin minan nakhli, anhuma, dari keduanya rajula ini, madamata rutbata ini, selama ada keduanya jaridah ini, masing-masing dikasih jaridah. Rutbata ini ialah sama-sama basah keduanya jaridata ini. Wa annahuma, dan sesungguhnya keduanya alladzaini rajulani itu, yu'adzabani, ialah disiksa siapa keduanya alladzani. Wa ma yu'adzabani, dan tidak disiksa siapa keduanya rajulani alladzani, yaitu rajulani, fi kabirin, karena melakukan dosa-dosa besar menurut anggapannya, tidak. Amma ahaduhuma, sedangkan adapun salah satu keduanya alladzani rajulani, fakana, maka ialah ada siapa ahad, yamshi, ialah berjalan siapa ahad, bin namimati, dengan suka mengadu domba, menggunjing orang ke sana kemari, mengadu domba orang ke sana kemari, suka menjelek-jelekkan orang hingga orang yang digunjing tidak rukun antara satu dengan yang lain. Ada orang sengaja mengadu domba antara satu dengan yang lain, tujuannya agar supaya dia mendapatkan keuntungan dengan pertengkaran dua pihak ini. Kenapa? Kalau dua pihak ini bertengkar, maka dia tidak dapat apa-apa. Nah, contohnya dalam persoalan politik. Kalau dua kelompok besar ini nanti nyatu lagi jadi satu, maka saya tidak dapat apa-apa. Maka saya harus dapat keuntungan dengan selalu membuat pertengkaran di antara dua orang atau dua kelompok ini. Dengan begitu saya bisa berperan, dan ketika saya bisa berperan, saya dapat wah, lagi-lagi tujuannya perut, atau malah naudzubillah tujuannya kekuasaan jabatan yang hanya sementara. Apa uang? Uang itu kan hanya dari kertas, uang saja saya ngambil. Uang, lagi-lagi uang, lagi-lagi uang. Atau karena dengki, tidak suka, namimah, berbuat mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Wa ammal akharu, sedangkan adapun laki-laki yang lain, fakana, ialah ada, maka ialah ada siapa akhar, la yastabriu, ialah tidak menuntaskan. La yastabriu, ialah tidak menuntaskan siapa akhar, minal bauli, dari kencing. Al-hadis, mun kemeru kepuruh. Kita antes, kita ampos, kita lastare, sudah keluar, sudah cewek. Padahal setelah cewek dia keluar, mohon maaf, kencingnya keluarlah lagi. Apa boleh cercer. Jadi hati-hati, Pak ampos ongku, tak usah keburu. Tapi juga jangan terlalu lama. Masa kencing sampai 1,5 jam. Tidur itu namanya ya. Hati-hati, karena sekali lagi azab kubur salah satu penyebabnya terjadi karena dua hal, an-namimah atau ghibah, atau yang dianggap tidak penting, kurang berhati-hati ketika nekanin hajat kecil, termasuk juga hajat besar. Lengkapi sekalian, kalau bisa istinja lengkap, baik dengan batu atau dengan air disatukan. Kalau sekarang kan batu tidak musim sudah, pakai tisu. Bisa caranya istinja pakai tisu ya. Harus bisa. Suatu saat mungkin sampean keluar negeri, ke Singapura, ke negeri-negeri yang bukan negeri muslim, di sana sampean berdakwah. Umpamanya sampean diundang di komunitas
pekerja muslimah Indonesia mengundang sampean ke luar negeri. Nah, fasilitas jedingnya mungkin tidak sama dengan di Indonesia atau di negara-negara muslim. Kurang air, lebih banyak pakai tisu. Maka mau tidak mau sampean harus bisa caranya bersih suci pakai tisu. Tapi bukan wudhu pakai tisu. Harus bisa. Tayamum. Ya, kalau tayamum gampang ya. Atau di negeri-negeri, di daerah-daerah air sangat berharga. Hingga seringkali menggunakan tisu atau batu. Di beberapa tempat di Indonesia ada daerah yang sangat minim air. Hingga air itu sangat jarang sekali dibuat cewek. Tapi air lebih dikonsumsi untuk minum, memasak, dan lain-lain. Cewek pakai batu. Atau pakai tisu. Harus bisa. Bagaimana istinjaknya laki-laki, mohon maaf juga, bagaimana istinjaknya perempuan dengan menggunakan tisu. Harus. Tapi di sini bukan tempatnya saya mempraktekkan itu, mengajarkan itu. Ini sekedar urusan kuburan ini ya. Al-hadithah. Silakan didiskusikan atau ditanyakan pada orang-orang yang sudah ahli. Dan harus praktek. Kalau tidak praktek, tidak bisa. Hanya wacana, tidak bisa. Wahwa adapun hadisun sahihun masyhurun, ialah hadis yang sahih lagi masyhur. Dan tidak hanya penting buat sampean, penting juga untuk diajarkan pada masyarakat, keluarga sampean, bagaimana istinja. Jadi dua mulut ini yang bahaya ya, yang menyebabkan jadi azab kubur. Mulut atas dengan namimah dan ghibah, suka menfitnah. Mulut bawah dengan dengan apa? Dengan baul, dengan kencing atau nekanin hajat. Baik hajat kecil, lebih-lebih hajat besar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada siapa habibuna sallallahu alaihi wasallam, yukthiru, ialah memperbanyak siapa habibuna al-isti'adzata, kepada mohon perlindungan min azabil qabri, dari azab kubur. Wa amara, dan memerintah siapa habibuna biha dengan al-isti'adzah min azabil qabri fid du'a, di dalam doa alladzi ba'da tasyahudi, yang setelahnya tasyahud, min kulli salatin, di setiap salat. Saya kira teman-teman hafal ini ya. Wa fi adhkaril masai, di dalam beberapa zikir sore, was sabahi, dan pagi. Fa adzabul qabri, maka adapun siksa kubur, hakun, ialah fakta. Hakun ialah fakta atau realita, nyata, benar-benar ada. Kalau tidak percaya silakan berangkat duluan. Wa na'imuhu, dan adapun nikmat kubur, kadzalika, ialah begitu juga hak. Fan-na'imu, maka adapun orang yang mendapatkan nikmat, fan-na'imu, maka adapun kenikmatan fil qabri, di dalam kubur, li ahlil imani wa ta'ati, ialah untuk ahlil iman, orang-orang yang beriman, wa ta'ati, dan taat. Allahumma ja'alna minhum. Wal azabu, adapun azab fil qabri, di dalam kubur, li ahlil kufri, ialah untuk ahli kekufuran, orang-orang kufur, wan nifaqi, dan kemunafikan, wal fujuri, dan kejahatan, wal ma'siyati, dan kedurhakaan. Na'udzubillahi min dzalik, wal ya'dzu billahi min dzalik. Wa kullun, adapun masing-masing minal fariqaini, dari dua kelompok, yatafawatuna, ialah berpautan, bertingkat-tingkat atau kacek-kacekan kalau bahasanya dulu ya. Yatafawatuna, ialah bertingkat atau berpautan atau kacek-kacekan. Siapa kullun minal fariqaini fin na'imi wal azabi, di dalam nikmat dan siksa. Tafawutan, dengan pautan, kathiron, yang banyak, dengan kacek-kacekan, kathiron, yang banyak. Ada tingkatan ala hasabi tafawutihim, menurut perkiraan pautan-pautan mereka, kulun, tingkatan-tingkatan mereka, kulun, fima, di dalam perkara, kanu, yang ada siapa mereka, alaihi, atas, ialah atas ma, fid dunya, di dunia. Min mujibatin na'imi wassawabi, dari hal-hal yang menyebabkan pastinya terjadinya kenikmatan dan pahala, atau hal-hal yang menyebabkan adanya kenikmatan, wassawabi, dan pahala. Au mujibatil azabi, atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya azab, wal iqabi, dan siksa. Allahumma rzuqna ni'mata wal an'imata wal athwaba fil jannah wa fil barzakh. Ghaira anna ta'alluqa na'imil qabri, selain sesungguhnya kaitan atau hubungan kenikmatan kubur, au azabihi, atau azab kubur,
bil arwahi dengan beberapa ruh, wa wuku'ihi dan terjadinya naimil qabri alaiha atas arwah, aktsaru ialah lebih banyak, wadharu dan lebih nampak, min ta'alluqihi dari hubungannya naimil qabri au adzabihi bil ajsami dengan beberapa fisik, beberapa jisim, beberapa tubuh. Wa wuku'uhu dan terjadinya naim atau azab alaiha atas ajsam. Ma'annahuma bersama sesungguhnya keduanya arwah dan ajsam, ai a'ni berkendak siapa aku ar-ruha wal jisma kepada ruh dan jisim, yashtarikani ialah bersekutu apa keduanya ruh dan jisim, fi naimil qabri di dalam kenikmatan kubur, au adzabihi atau azab kubur. Artinya antara ruh dengan fisik ini sama-sama merasakan nikmat atau sakitnya azab kubur. Semoga kita tidak mendapatkan azab. Wa fil mas'alati dan ialah di dalam masalah iskalun adapun kemuskilan wa ikhtilafun dan perbedaan di kalangan ulama. Wal haqqu adapun yang paling benar fiha di dalam masalah ma ialah penjelasan zakarna yang telah menjelaskan siapakah kami, yang telah menyebutkan siapa kami hu kepada ma, rupanya ma min ishtirakir ruhi dari bersekutunya ruh, wal jasati dan jasad, fi naimil qabri di dalam kenikmatan kubur, au azabihi atau azab kubur, insyaallah taala, insyaallah, insya jika berkehendak Allah taala, siapa Allah taala. Wa mimma dan ialah termasuk perkara yanfa'u yang memberikan manfaat Allah siapa Allah, bihi dengan ma al mayyita kepada mayit, fi qabri di dalam kuburnya mayit. Wa yadfa'u dan menolak siapa Allah bihi dengan ma'nuhu dari mayit, menolak atau melindungi siapa Allah bihi dengan siapa Allah bihi dengan manuhu dari mayit. Ad-du'a'u adapun berdoa, mutada' muakhar dari mimma yanfa'u. Ad-du'a'u adapun doa lahu wat mayit, wal istighfaru dan membacakan istighfar, wa tasadduqu dan bersedekah anhu atas nama mayit. Kalau tradisi kita ini tahlil. Ini sudah Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad membenarkan apa yang menjadi tradisi sebagian umat Islam di Indonesia dengan membacakan doa untuk mayit, beristighfar untuk mayit dan memberikan sedekah untuk mayit. Bermanfaat. Kina lah selain ngocak tak manfaat torot. Waqat warada dan sungguh telah datang fi dzalika di dalam doa itu, di dalam doa atau ma yanfa'ullahu bihil mayyita fi qabri ila akhirih. Al-akhbaru apa beberapa khabar, wal atharu dan beberapa asar, al-katsiratu yang banyak. Wa ru'iyat dan dimimpikan fi di dalam dalik. Al-manamatu apa beberapa tidur, as-solihatu yang benar, anis solihina dari orang-orang soleh, wal akhyari dan orang-orang pilihan. Wa fil hadithi dan ialah di dalam hadis adapun penjelasan, inna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala ialah berkata, matur siapa sahabat Sa'ad bin Ubadah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pada habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau matur, inna ummi sesungguhnya ibuku infalatat meninggal mendadak, infalatat ialah meninggal mendadak, nafsuha apa dirinya ummi, walau takallama dan seandainya berbicara siapa ummi, la tasaddaqat maka niscaya bersedekah siapa ummi, fahal yanfa'u maka apakah bermanfaat kepada ummi an atas sedekah apa bersedekahnya aku, anha atas nama ummi, sedekah atas nama orang yang meninggal. Faqala alaihi salam lalu bersabda siapa habibuna alaihi salam, na'am iya bermanfaat. Fahafara lalu menggali siapa sahabat Sa'ad bin Ubadah bi'ron kepada satu sumur, wa qala dan berkata siapa sahabat Sa'ad bin Ubadah, hadhihi adapun sumur ini, an ummi Sa'adin ialah atas nama ummi Sa'ad, artinya pahalanya untuk ummi Sa'ad. Al-hadits ayat mimil hadits. Wa qala rajulun dan berkata siapa seorang laki-laki, ya Rasulullah wahai Rasulullah, inna abawayya qad mata sesungguhnya kedua orang tuaku qad mata ialah sungguh telah meninggal dunia, siapa abawaya, fahal baqiya maka apakah tersisa syai'un apa sesuatu, abirru yang bisa berbakti siapa aku huma kepada kedua orang tua, bihi dengan syai'. Qala bersabda siapa Nabi, ya arbaun yaitu ada 4, yaitu ad-du'a'u yang pertama yaitu ad-du'a'u doa, berdoa lahuma untuk abawan, wal istighfaru dan memohonkan ampun, wa infadu ahdihima dan melaksanakan janji kedua orang tua,
wa birru asdiqaihima, dan berbakti atau berbuat baik kepada teman-temannya, abawan, wasilatur rahimi, dan menghubung tali famili, allati la tusalu, yang tidak sempat disambung, apa allati illa biwasitatihima, kecuali dengan perantara kedua orang tua. Ini yang harus kita lakukan sebagai anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal. Yang pertama doa, istighfar, menekanin janji keduanya, berbuat baik kepada teman-teman keduanya, dan melakukan hubungan silaturahim dengan keluarga. Ketika orang tua meninggal dunia, jangan sampai hubungan keluarga hilang, hubungan pertemanan hilang dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan orang tua. Waruya, yang diriwayatkan anhu dari Habibina Rasulullah alaihi salatu wassalam, laulal ahya'u, seandainya bukan karena adanya orang-orang yang masih hidup, lahalakat, maka niscaya binasa al-amwatu, siapa orang-orang yang mati. Berapa maksud aku orang mati tambah mati. Ai, artinya lima, karena perkara yasilu yang sampai apa ma ilaihim, kepada mereka amwat, min du'aihim, dari doanya mereka ahya, wastighfarihim, dan istighfarnya mereka ahya, watarahumi, dan memohon rahmah, alaihim, atas mereka, amwat. Atau him ini bisa dikembalikan juga kepada min du'aihim, dari mendoakan amwat, wastighfarihim, dan dari memohonkan ampun untuk amwat, watarahumi, dan memohonkan rahmat alaihim, atas amwat. Bisa seperti itu. Wa qala alaihi salam, dan bersabda siapa Nabi alaihi salam, ummati, adapun umatku, ummatun, ialah umat marhumatun, yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Tadkhulu, masuk siapa ummati kuburaha, kepada kubur-kuburnya ummati, bidunubin, dengan dosa-dosa, kal jibali, seperti gunung-gunung. Semoga kita masuk ke dalam kubur tidak membawa dosa lagi. Amin. Wa takhruju, dan keluar siapa umat minal kuburi, dari beberapa kubur, wa qad ghufira, padahal sungguh telah diampunilah siapa umat. Sebab apa? Bistighfaril ahya'i, dengan istighfarnya orang-orang yang hidup, lil amwati, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Al-haditsah. Nah, ini artinya bahwa termasuk di antara keistimewaan umat Muhammad, barokahnya istighfar yang dibacakan oleh orang-orang yang hidup. Ada orang meninggal, masuk dalam kuburan, dosanya banyak. Ketika keluar dari kuburan, dibangkitkan dalam keadaan sudah tidak lagi membawa dosa. Kenapa? Karena barokahnya istighfar. Amalnya orang yang hidup nyampe kepada orang yang meninggal. Kemarin ceritanya Kiasat, koneksinya Kiasat Rasulullah Syekh Hamid dengan guru saya yang pingin sowan sama Kiasat itu. Kalau saya punya teman namanya Idris, orang Bawean. Ada orang Bawean? Oh, ya. Orang Bawean ini bapaknya kerjanya jadi nelayan. Suatu hari ketika ayahnya ini kerja sebagai nelayan, perahunya apa namanya? Iya, kelem. Perahunya kelem, kena ombak, hingga kemudian dengan teman-temannya bapaknya itu berhari-hari berada di laut. Lama tidak pulang, hingga keluarganya sudah yakin bahwa bapaknya teman saya ini dengan teman-temannya sudah mati semua. Tidak ada yang menyelamatkan, hingga kabarnya kemudian terdampar di Madura. Loh, anehnya ketika ada di tengah laut, cerita sendiri pada saya teman saya ini. Masih hidup orangnya, nanti saya panggil. Kalau bapaknya mungkin sudah wafat ya. Anehnya katanya, bapaknya ini setiap maghrib atau setiap waktu-waktu tertentu, biasanya kalau orang tahlil itu maghrib, itu seperti mendengar bacaan-bacaan orang membaca tahlil. Kemudian setelah tahlil itu mendengar baunya hidangan, mendengar bau hidangan. Jadi dari baunya hidangan itu yang membuat mereka kuat menahan lapar. Rasa kenyang baunya hidangan itu, baunya makanan itu. Sampai ke Madura, diselamatkan oleh orang Madura, pulang ke Bawean, orang-orang takut semua, disangka hantu, hidup lagi. Padahal tidak. Itu yang jadi. Poinnya apa? Ini amalnya orang yang hidup untuk orang yang hidup juga nyampe, termasuk juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini kan dianggap mati. Ki ngeding bau nakaka diperdengarkan oleh Allah bacaan-bacaan sebagian zikir yang dibaca oleh orang-orang yang tahlil itu. Mereka tidak paham
Mak ngiding mo nyina orang tahlil yang tengah nata tasek. Mak boda-boda nang masakan yang tengah nata tasek dak paham, padahal itu kiriman tahlilan. Nah, ini kalau diceritakan pada orang-orang itu tidak percaya. Ya, tidak percaya pada orang-orang itu. Tapi ini bukan sebagai dalil ya. Ini saya menceritakan peristiwa yang terjadi pada teman saya, dan ini tidak terjadi pada setiap orang. Waruwi wa yurwa, dan diriwayatkan anna hadayal ahya'i lil amwati, apa sesungguhnya beberapa hadiahnya orang-orang yang hidup, lil amwati untuk orang-orang yang mati. Nah ini minas shadaqati, dari beberapa sedekah, wa du'ai, dan doa, wa qiraatil qur'ani, dan bacaan Al-Qur'an, Yasin dan seterusnya. Ta'ti, ialah datang, him kepada mereka biha dengan hadaya, al malaikatu, siapa malaikat. Him ini kepada mereka amwat, bukan ayat. Al malaikatu, siapa malaikat, fi adbaqin, di dalam beberapa talam. Talam itu nampan besar itu ya. Fi adbaqin, di dalam beberapa nampan atau beberapa talam, min nurin, dari cahaya. Mukhmaratin, yang ditutupi, bimanadila, dengan beberapa sapu tangan, min sundusin, dari sutra. Allah. Wa taqulu, dan berkata siapa malaikat, li ahadihim, pada salah satu mereka amwat, hadhil hadiyatu, adapun hadiah ini Kang, ba'asa, ialah mengirimkan, biha, dengan hadiah, ilaika, kepadamu, fulanun, siapa fulan, anakmu, saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu. Fayasurru, maka menggembirakan kepada ahad, zalika, apa itu, hadaya, atau maqalahul malaikah, hadhil hadiyah itu, atau hadaya. Wa yafrahu, dan gembira siapa ahad, bihi, dengan zalik. Ini dasarnya dari Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nyampe. Jadi jangan ragu-ragu. Dan terbukti lagi, tidak ada tahlil yang kita kirimkan kembali lagi karena kurang apa namanya? Kalau paketan itu kurang apa itu namanya? Tada apa itu? Posnya itu? Nah, ada stempelnya atau ada perangkonya, ada. Ya. Semuanya ada yang kembali. Jadi dibahagiakan oleh Allah. Kalau di dalam kitabnya Imam Suyuti itu ada orang tua yang sedih, ada diimpikan oleh seseorang, terlihat seorang tua yang sedih di atas kuburannya. Kenapa kamu kok susah? Iya, karena anak keturunan saya lupa dengan kami. Mereka tidak pernah mengirimkan doa dan sedekah. Akhirnya disampaikan pada keluarganya. Buat ternyata susah. Akhirnya kemudian dikirimin, diimpikan lagi sudah dalam keadaan senang. Karena di saat tetangga-tetangganya di kuburan yang lain mendapatkan hadiah kiriman dari keluarganya, dia tidak dapat apa-apa. Sama seperti sampean, yang lainnya dikirim, sampean tidak dikirim sama bapaknya. Kan susah ya. Sama kayak gitu kira-kira. Ini. Wa balaghana, dan sampailah kepada kita, annahu, apa sesungguhnya sya'an. Ru'ya, ialah diimpikan orang ba'dul mauta, siapa sebagian orang-orang yang mati, fil manami, di dalam tidur. Fasuila, maka ditanya siapa ba'dul mauta, an halihi, tentang keadaannya ba'dul mauta. Faqala, lalu berkata siapa ba'dul mauta, istaqbala, menghadap ni kepadaku, malakun, siapa seorang malaikat, bisyihabin, dengan satu obor, minarin, dari api, liyahriqa, agar supaya membakar siapa malak, bihi, dengan nar, wajhi, bihi, dengan syihab, wajhi, kepada wajahku. Faqala, lalu berkata, fulanun, siapa seseorang, minal ahya'i, dari orang-orang yang hidup, rahimallahu fulanan, semoga Allah memberikan rahmat, fulanan, kepada fulan yang mati itu. Fatafi'a, maka padam dzalika syihabu, obor itu. Allah. Mari kita kirimkan Fatihah, niatkan kepada Rasulullah, seluruh masyayikh kita dan seluruh keluarga kita, nenek moyang kita, orang-orang tua kita yang atau sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang mendahului kita. Nenek moyang kita yang beriman kepada Allah dari sekarang sampai Nabi Adam alaihissalam. Sampai Abuna Adam alaihis, kirimkan Fatihah 1 kali untuk membahagiakan mereka di dalam kubur. Dan kita niatkan bacaan kitab kita ini, ngajinya kita ini juga pahalanya kita niatkan hadiahkan kepada nenek moyang
kita, bapak-bapak kita, keluarga-keluarga kita, niatkan pada mereka. Ila abina Adam. Nyampe, dan pahala kita juga tidak akan berkurang. Satu kali saja. Niatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Reman itu sudah kan ya? Daripada Pak Abi Allah. Bentuk nampan-nampan dari cahaya. Eka bunga bi orang-orang yang sebut kopur. Bukan kopinya yang nyampe ya. Nah, ini mitos yang agak keliru di tengah-tengah masyarakat. Karena kakeknya atau orang tuanya yang meninggal suka kopi, dikasih kopi. Pasti peneng kopi nah. Kopi itu kan panas. Kemudian ketika panas itu biasanya menguap. Menguap hingga akhirnya kopi itu sedikit turun, sedikit berkurang. Pas ngocak, wah kan, enom kan bi kainnya, dateng kok kainnya ngenom kopi. Tidak, itu yang sampai pada mereka bukan kopinya, tapi hadiah sedekah yang kita lakukan. Setelah kita berikan makanan-makanan itu kita doakan, kita berikan kepada orang-orang soleh di sekitar, guru-guru ngaji, berikan pada tetangga atau berikan kepada orang-orang fakir. Apa istilahnya itu? Sandingan ya, sandingan. Biasakan itu. Tidak apa-apa. Jangan dibilang syirik ya. Dan berikan kepada orang. Jangan dibiarkan kemudian sampai membusuk. Itu salah. Wa min a'dhamima, dan ialah termasuk paling agungnya perkara yuhda yang dihadiahkan mailal mauta kepada orang yang sudah meninggal. Paling agungnya apanya, barokahnya, wa aksara, dan paling banyak naf'an manfaatnya. Adapun qiraatul Qur'anil azimi, adapun bacaan Al-Qur'an yang agung. Wa ihda'u thawabihi, dan menghadiahkan pahalanya bacaan Al-Qur'an ilaihim kepada mereka mauta. Depak bacaan Al-Qur'an nyampe pahalanya kepada mereka. Waqad adbaqa, dan sungguh sepakat ya. Alal amali bidzalika, atas mengamalkan bidzalika dengan ihda'us tsawab, itu menghadiahkan bacaan-bacaan sedekah kepada orang-orang yang meninggal. Al muslimuna, siapa orang-orang muslim, fil a'sari, di dalam beberapa masa, wal amsori, dan beberapa kota. Hanya sekelompok kecil saja dari orang-orang yang ahlul bid'ah. Hanya sekelompok kecil orang-orang yang ahlul bid'ah dan mengatasnamakan mengikuti salaf yang mengatakan itu tidak nyampe, dengan memunculkan perbedaan-perbedaan di kalangan ulama, yang itu sebenarnya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Ada ulama yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak. Tidak ada masalah kita dengan perbedaan itu. Tetapi kemudian mereka ini sekelompok orang kecil, ahlul bid'ah mereka ya. Mereka ahlul bid'ah. Mereka mengaku pengikut salaf, tapi bukan salaf, ngaku-ngaku saja. Mereka menganggap ini bagian dari kesyirikan, bid'ah, bahkan dianggap dosa. Padahal perbedaan yang terjadi di kalangan ulama tidak sampai kepada mendosakan. Ya sudah, kalau menurut saya tidak nyampe, kalau menurut Anda nyampe, selesai. Gitu aja, tidak sampai dosa. Sama seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan imam-imam yang lain dalam persoalan kunut. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Kalau Imam Malik kunutnya di mana? Iya, setelahnya ruku kalau tidak salah ya. Mazhab yang lain mengatakan kunut tidak. Sudah. Tidak kemudian mengatakan Imam Syafi'i bid'ah, apalagi kafir. Apalagi masuk neraka gara-gara kunut. Ini aneh orang ini. Perbedaan furu'iyah dimasukkan ke usuliyah. Masa iya orang baca la ilaha illallah masuk neraka? Katanya Gus Baha itu ya, beliau sering sekali menceritakan bagaimana mungkin masuk akal bacaan-bacaan yang selama ini dijadikan sebab untuk memasukkan orang ke dalam surganya Allah hingga masuk ke dalam dairah Islamiyah. Kok dengan bacaan itu bisa menyebabkan orang masuk neraka? Apa itu? Baca la ilaha illallah yang alasannya karena bacaan ini pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Mana masuk akal? La ilaha illallah biasanya memasukkan orang ke surga, jadi memasukkan orang ke neraka. Sudahlah, ikhtilaf ini ikhtilaf furu'iyah biasa aja. Sampai yang mengatakan tidak nyampe, sudah. Kita mengatakan nyampe, sudah kita buktikan nanti di
di akhirat. Tidak usah membid'ahkan, apalagi mengatakan kafir gara-gara tahlil. Aku ingat suara kena menjadikan. Dan alhamdulillah kenyataannya mereka semakin tidak laku. Banyak macan-macan ahlu sunnah wal jamaah gara-gara mereka kemudian dinampakkan, dikeluarkan oleh Allah. Ada masyayikh kita, ada kiai kita, Kiai Azaim, ada Kiai Afifuddin Muhajir, menampakkan ilmunya. Ada guru kita Ustaz Nakhai, Ustaz Muhyiddin, mengeluarkan ilmunya yang dulunya tidak mengeluarkan, harus mau tidak mau keluar. Ada Ustaz Idrus Romli, ada Ustaz Abdus Somad, ada Ustaz Adi Hidayat, walaupun dia bukan orang NU, tapi dia berusaha ada di tengah-tengah. Dan banyak lagi tokoh-tokoh kita, kiai-kiai kita yang menyampaikan ini. Dan akhirnya masyarakat sadar bahwa mereka itu sebenarnya yang ahlul bid'ah, bukan kita yang ahlul bid'ah. Mereka itu ahlul bid'ah wad dhalalah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Oh, mantep engkau Tina. Boleh lambat teromong. Tuh. Ini. Mari, mau ikut siapa kita? Ikut perkataan-perkataan mereka, ya, yang baru datang itu ya. Mau ikut perkataan-perkataan mereka, pendapat-pendapat mereka yang tidak jelas dan jelas-jelas membid'ahkan orang yang tidak bid'ah. Kalau begitu mereka bid'ah. Atau ikut pendapatnya Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad. Nah, jelas, saya lebih baik ikut beliau daripada ikut mereka. Yang hanya modal hadis kullu bid'atin dhalalah. Yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sunnahnya itu hanya hadis kullu bid'atin dhalalah. Ayat Qurannya yang mana? Ya, la taziru waziratun. Itu saja yang dibolak-balik. Ketika kita ajak dialog dengan kajian usul fikih, letolian, mereka hanya hafalnya ayat sekian, surat sekian. Ayatnya bagaimana? Pokoknya ayat sekian, surat sekian. Sekian, terima kasih. Dan itu sering terjadi pada teman-teman kita yang sering dialog dengan mereka. Ya. Ada Kiai Tamam ya, alumni Matali, yang turun gelanggang menghadapi mereka. Saya sekali-kali saja. Jelas sini, kurang jelas berem ini. Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wali besar ini. Wahai poropa ustad-ustad karbitan itu ya. Sak memasak padahal mata masak kia yang tak manis ya oleh nak karbitan. Dimalah waqala dan berkata bihi dengan ini bihi dengan zalik al-amal bidzalik al-jamahiru, siapa mayoritas ini, mayoritas minal ulama'i dari para ulama was-solihin dan orang-orang soleh, salafan baik ulama salaf wa khalafan maupun ulama khalaf. Mereka bukan salaf, mereka bukan khalaf, tapi mereka khilaf. Apa masih? Hebat. Tak laku sekarang mereka, tak laku. Waruwiyat dan diriwayatkan mereka memusyrikkan orang-orang yang datang ziarah ke Wali Songo. Musyrik. Kalau mereka mampu, mereka akan bongkar makamnya para aulia Wali Songo itu. Semakin mereka mendengung-dengungkan itu, semakin banyak rombongan ke Wali Songo. Sajian banyak. Mereka mensyirik-syirikan bacaan salawat, Habib Syekh, disyirik-syirikan. Tambah bening disyirik-syirikan. Semuanya disyirik salawat-salawat itu. Tambah disyirik, tambah banyak, tambah ratusan, tambah jutaan yang suka dengan salawat. Mereka tak pegah. Sek tibi mati tibi torot. Lihat sampean-sampean ini yang harus memberikan penjelasan pada mereka atau pada masyarakat yang tercekoki dengan racun-racun mereka. Saya anggap racun. Karena mereka tidak menghargai perbedaan di kalangan ulama. Mereka begitu mudahnya mentakfir, mentadlil, mentabdi' sesama umat Islam. Seakan-akan kerjanya mereka hanya ingin memasukkan orang-orang mukmin ke dalam neraka sebanyak-banyaknya. Kan ya? Orang-orang yang sudah Islam mereka kafir,
kafirkan. Seenaknya kafir, bid'ah, syirik. Pemasuk neraka kepi. Apa menjadiin malaikat Malik kabar ya? Sedangkan kita sejak datangnya para aulia wali songo sudah repot-repot berjuang berjadi jalan Allah mengislamkan Nusantara. Mereka baru datang jadi TKW, jadi TKI kan ya. Datang-datangnya tasyrik, tadlil, takfir, tabdi. Seakan-akan bangga kalau sudah membid'ahkan, mensyirikkan sesama muslim. Oh. Ya, lagi-lagi dana itu ya. Waruwiyat dan diriwayatkan fihi di dalam tentang itu, tentang qad adbaqa 'ala al-'amali bidzalikal muslimun ahaditsu, apa beberapa hadis juga selain hadis yang sahih. Ghairu annaha, selain sesungguhnya ahadits dhaifatun, ialah ada yang dhaif, tapi sebagian juga hadisnya banyak hadis sahih. Tapi kan ini dalam masalah fadail. Kama qala, sebagaimana berkata Al-Hafidzus Suyuti, siapa Imam Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Apa kata beliau? Wal ahaditsud dhaifatu, adapun beberapa hadis dhaif, yu'malu, ila diamalkan biha apa al-ahaditsud dhaifah fi fadailil a'mali, di dalam beberapa keutamaan beberapa amal. Wa dzalika, adapun masalah itu, masalah-masalah yang dijelaskan tadi tentang bersedekah, bacaan Quran dan seterusnya, selainnya hadis sahih, ialah minha, ialah termasuk fadail, ay minal fadaili, dari beberapa keutamaan. Jadi tidak ada masalah. Dan hadis dhaif lagi-lagi diterima oleh para muhaddis. Saya kalau tidak hadis sahih tidak mau, ya terserah, tapi jangan salahkan kami ketika kita mengikuti pendapatnya Imam Suyuti, bukan ikuti pendapatnya kamu. Mengikuti pendapatnya Imam Suyuti yang membolehkan, dan beliau adalah bagian dari salatinil muhaddithin, tokoh-tokohnya para ahli hadis. Dan beliau seorang faqih Syafi'i, tokoh di kalangan mazhab Syafi'i. Kita ikut pendapat beliau. Wa min anfa'ima, dan ialah termasuk paling bermanfaatnya perkara yuhda yang dihadiahkan apa malil mauta, pada orang-orang yang mati. Minal Qur'ani, ialah dari Al-Quran. Sudah. Salah. Wa min anfa'ima, dan ialah termasuk dari paling bermanfaatnya sesuatu yuhda yang dihadiahkan apa malil mauta, bagi orang mati. Rupanya ma minal Qur'ani, dari Al-Quran. Wa kullul Qur'ani, adapun setiap Quran, ini jumlah mu'taridah. Wa kullul Qur'ani, adapun setiap Al-Quran, nafi'un, ialah bermanfaat, mubarakun, lagi diberkahi. Artinya sebenarnya mana saja yang mau dihadiahkan kepada orang yang meninggal, tapi setidaknya ini yang paling bermanfaat. Mubtada'nya min anfa'i, 11 min suratil ikhlasil mu'azzamati, adapun 11 kali dari surat Al-Ikhlas yang diagungkan. Kalau ulama-ulama kita di Indonesia sudah ada redaksi-redaksi tahlil itu yang disusun. Di sana ada sholawat, ada Al-Ikhlas, dan bacaan-bacaan yang lain. Waqad ru'ya, dan sungguh dimimpikan, fi dzalika, di dalam bacaan surat Al-Ikhlas, manamatun, apa beberapa tidur, mubarakatun, yang diberkahi. Jam Fayam, bagi maka selayaknya lil insani, bagi manusia, yaqra, apa membacanya insan hadzal adada, kepada bilangan ini, min hadhihi surati syarifati, dari surat yang mulia ini, imma kulla lailatin, ada kalanya setiap malam, au kulla yaumin, atau setiap hari, au aktsara min dzalika, atau paling banyak min dzalika, atau lebih banyak min dzalika dari itu, hadzal adad, au aqalla, atau lebih sedikit. Walau fi kulli lailatin, sekalipun ialah di dalam setiap, walau fi kulli lailati jum'atin, sekalipun ialah di dalam setiap malam Jumat. Kalau kita biasanya baca Yasin dan tahlil, apa lah mereka mengatakan apa? Kita ikut Imam Suyuti dan guru-guru kita dan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Biarlah mereka anjing menggonggong, kita berlalu. Anggap mereka anjing menggonggong, kafilah berlalu. Torot huk. Wa yuhda, dan dihadiahkan thawabu dzalika, apa pahalanya bacaan itu, Al-Ikhlas dan macam-macam itu, atau hadzal adad itu, liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, wa masyaikhihi, dan guru-gurunya,
wa dzawil huquqi dan orang-orang yang punya hak alaihi atas qari. Alaihi atas qari. Ya, keluarga yang lain. Wala yansa dan tidak lupa siapa insan. Alaihi atas insan di atas ini ya. Alaihi atas insan. Wala yansa dan tidak lupa siapa insan mau tahu kepada orang-orang meninggalnya insan. Min du'aihi dari doanya insan wa istighfarihi dan istighfarnya insan. Wa sadaqatihi dan sedekah-sedekahnya insan. Fayansa maka lupa juga kepada insan man siapa orang ba'da setelah insan. Idza mata apabila mati siapa insan wa sara dan jadi siapa insan ilama kepada perkara sara yang jadi siapa insan sara yang jadi ilahi kepada man siapa orang qablahu yang sebelumnya insan. Fa innaman maka sesungguhnya orang zakara yang ingat siapa man zukira ialah diingat siapa man. Ini yang sering saya jadikan dasar. Man zakara zukira. Barang siapa ingat pasti diingat. Sampai ingat siapa sekarang? Dia juga sedang ingat. Jangan ingat kemana-mana. Waman sedangkan sesungguhnya orang nasia yang lupa siapa man nusia maka ialah dilupakan siapa dia. Jadi harus saling mengingatkan dan harus saling ingat dengan doa. Nah, ini resep saya buat sampean ketika nanti berkeluarga. Sering bacakan Fatihah suaminya ya. Saya bilang seperti ini sama istri saya. Kamu berhak mendoakan saya agar saya supaya tidak tidak terganggu dengan hal-hal yang menyebabkan kamu terganggu. Tapi kamu tidak bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Tapi kamu punya hak untuk mendoakan saya agar saya tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan hati kamu terganggu. Gimana caranya? Bacain Fatihah saya. Perbanyak baca Fatihah. Fatihahkan saya. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk pada saya. Fatihai. Orang-orang yang sampean sayangi, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, Fatihah. Insya Allah akan semakin dikuatkan hubungannya oleh Allah secara ruhaniah. Apalagi jaraknya jauh. Setiap tempat ada rintangannya. Nah, dengan barokahnya bacaan Fatihah yang sampean kirimkan, sampean doakan, maka orang-orang yang sampean sayangi akan dilindungi oleh Allah. Barokahnya surat Fatihah. Paham maksud saya? Wal birru adapun kebaikan salafun ialah semacam pinjaman, tabungan. Salafun ialah tabungan. Wallahu adapun Allah la yudhi'u ialah tidak menyia-nyiakan siapa Allah ajraman kepada pahalanya orang ahsana yang memperbagus siapa man amalan kepada amalannya. Walam dan dalam mengetahui siapa kamu anna ziyaratal kuburi kepada sesungguhnya ziarah kubur amrun mandubun ilaihi perkara yang disunnahkan. Ini ziarah kubur adalah amrun mandubun ilaihi perkara yang disunnahkan. Jangan dibid'ahkan apalagi disyirikkan. Waqad adzina dan sungguh telah memberi izin fiha di dalam ziaratul kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ba'dama naha setelahnya melarangnya Nabi anha setelah melarangnya Rasulullah Habibuna Rasulullah anha dari ziarah kubur. Wa fiha dan ialah di dalam ziarah kubur manafi'u adapun beberapa manfaat wa fawaidu dan beberapa faedah lil hayyiz zairi untuk orang yang hidup dan yang berziarah. Untuk yang hidup yang berziarah walil mayyiti dan untuk mayit al-mazuri yang dikunjungi. Qala alaihi salam dan bersabda siapa Habibuna Rasulullah alaihi salam zuru hendaklah berziarah siapa kalian al-kubur kepada beberapa kubur tapi jangan minta nomor togel ya. Fa innaha maka sesungguhnya ziarah kubur tudzakiru ialah bisa mengingatkan apa ziarah kubur al-mauta kepada kematian. Wa qala alaihi salam dan bersabda siapa Habibuna Rasulullah alaihi salam kuntu pernah ada siapa aku nahaitukum telah melarang siapa aku kum kepada kalian an ziaratil kuburi dari berziarah kubur ala ingatlah fazuruha maka hendaklah berziarah siapa kalian kepada kubur fa innaha maka sesungguhnya ziaratul kubur tuzahidu ialah menjauhkan atau menzuhudkan apa ziarah kubur fid dunya di dunia wa tudzakiru dan mengingatkan apa ziarah kubur al akhirata kepada akhirat. Wa qala alaihi salam dan bersabda siapa Habibuna alaihi salam ma min rajulin yazuru qabra akhihi ma min rajulin tidak ada dari seorang laki-laki yazuru yang berziarah siapa rajul qabra akhihi kepada kuburan saudaranya rajul wa yajlisu dan duduk siapa rajul ilaihi kepada akhihi atau kepada kubru akhihi
Tapi tak tajuk nang kuburan maksudnya. Benejuk tajuk kau kuburan sambil minum es bukan. Illa sta'nasa kecuali merasa kerasan siapa akhi bihi dengan rajul. Waruddat dan dikembalikan ahli atas akhi ruhu apa ruhnya akhi hatta yakuma sehingga berdiri siapa rajul. Bukan berdiri siapa akhi itu ditintetin degi ya. Hatta yakuma sehingga berdiri untuk pulang lagi siapa akhi. Dalam arti berkunjung ke kuburan, bertamu ke kuburannya, membacakan doa Yasin, tahlil, menangis kepada Allah, memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal. Selain juga kita memohon ampun pada Allah. Wa qala alaihi salam dan bersabda siapa Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasuma adapun paling kerasannya perkara yakunu yang ada al mayyitu siapa mayit fi qabrihi di dalam kuburnya mayit ialah idza zara apabila berkunjung kepada mayit man siapa orang kana yang ada siapa man atau ikan kana siapa yang ada siapa kana yang ada siapa mayit yuhibbu ialah mencintai siapa mayit kepada man fi darid dunya di perkampungan dunia. Nah, kalau dikunjungi oleh kekasihnya, oleh keluarganya, maka dia suka. Fayam bagi maka selayaknya li zairi bagi orang yang berkunjung atau berziarah. Idza dakhala apabila masuk siapa zair al-maqbarata kepada makbarah, kepada kuburan, au marra atau lewat siapa zair biha dengan makbarah, fayam bagi ayyakula apa berkatanya atau berdoanya zair, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Adapun salam alaikum bila semoga atas kalian wahai kaum mukminin. Wahai perkampungan kaum mukminin, ghadan muajjaluna. Besok ditempuhkan. Besok adalah orang-orang yang ditempuhkan. Artinya kami. Wa ata dan datang siap kaukum kepada kalian. Wa ata dan telah datangkum kepada kalian apa sesuatu tu aduna yang dijanjikan siapa kalian. Wa inna dan sesungguhnya kita insyaallah jika berkehendak siapa Allahu bikum dengan kalian lahikuna ialah orang-orang yang akan menyusul. Antum adapun kalian lana bagi kita salafun ialah orang yang berangkat duluan. Orang yang lebih dulu berangkat rombongan duluan. Wa nahnu adapun kami lakum buat kalian tabaun ialah orang-orang yang menyusul semoga masih lama. As'alu memohon siapa kami Allah kepada Allah lana buat kami. As'alu memohon siapa aku lana kepada Allah lana buat kami walakum dan buat kalian al-afiyata kepada afiah dari Allah. Allahumma ya Allah ikfir semoga mengampuni siapa Tuhan lana bagi kita walahum dan buat mereka. Sedikit lagi wa yata'akkadu dan sunnah muakkad nadban dengan sunnah sungguh az-ziyaratu apa ziarah lailatul jum'ati pada malam Jumat. Biasanya teman-teman santri kalau sudah malam Jumat dulu ketika masih normal itu selak di asta ya. Selak di asta. Kalau teman-teman putri nih bin niyah. Wa yaumaha dan hari Jumat. Wa kadzalika dan begitu juga ta'akkadu nadman lailatas sabti pada malam Sabtu ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari min yaumihi dari hari Sabtu. Wa kadzalika dan begitu juga hari Sabtu dan hari Jumat atau malam Jumat yaumal itsnaini pada hari Senin. Kalau boleh kalau mau dibaca yang lain wa kadzalika jadi khabar muqaddam lailatus sabti jadi mubtada makhbar. Apa seperti itu. Kalau kayak saya dulu baca wa kadzalika lailatas sabti jadi saya tidak berani merubah. Kecuali hanya menjelaskan bacaan yang boleh yang lain. Ini hati-hatinya takok sul adab. Ya, dulu Ki Abdul Wahab Sadul Wafi itu ngartikan yahtamilu memper mengandung kemungkinan. Jadi ketika ada teman-teman Mahat Ali kemudian mengartikan yahtamilu dan mungkin, bukan. Memper kok. Kemungkinan memper. Artinya apa yang saya artikan memper sudah artikan memper. Persoalan ada makna yang lain, silakan jadikan penjelasan solusi. Almarhum guru saya ini Kiai Haji Badri Mas Duki kalau baca kitab itu bersusun banyak kitab, semuanya banyak fotokopian. Ini ketika ngaji di kiai ini ketika ngaji di kiai ini ketika ngaji di kiai ini, ngaji di kiai ini atau dari fotokopian mana? Kalau menurut kiai ini begini. 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 Kalau menurut saya la'alla shawab begini. Jadi santrinya punya banyak referensi dan itu sanadnya sanad tinggi. Dari Kiai Sidogiri, Lirboyo, Petuk dan macam-macam itu ya. Kalau menurut saya la'alla shawab seperti
ini. Jadi nambah referensi lagi. Begitu. Jangan mengatakan berma, oh, Ustaz tambah ngerti mana ini kan salah. Ya, kita sebagai manusia terkadang tidak luput dari salah. Tak alim, jangan. Mungkin talopo, talem, apalagi hataman. Adab kita kepada para masyayikh. Ini mana? Fa innahu, maka sesungguhnya sya'an yuqalu, ialah dikatakan apa, inna arwahal mauta, apa kata-kata maqalul qaul ini, inna arwahal mauta, sesungguhnya ruh-ruhnya orang-orang yang sudah mati, tarji'u, ialah pulang apa arwahul mauta ila kuburihim, kepada kubur-kuburnya mauta, fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, yaitu pada malam Jumat dan hari Jumat, malam Sabtu, termasuk juga hari Senin, kembali ke kubur. Waqad warada, dan sungguh telah datang, fi dzalika, di dalam itu, tarji'u, inna arwahal mauta tarji'u ila kuburin fi hadhil awqat, atharun, apa beberapa athar. Jam pas ya. Sedikit lagi nih, 2 paragraf ini. Melepas dulu lembar. Wa yang bagi, dan selayaknya lizairi, bagi orang yang berziarah lil kuburi, pada kubur, ayyuk apa, memperbanyaknya zair lahum, buat mereka ahlul kubur, fi hali ziaratihi, di dalam keadaan ziarahnya zair ilaihum, kepada mereka ahlul kubur, minal istighfari, dari istighfar, wa du'ai, dan doa, wa tarahumi alaihim, dan memohonkan rahmat alaihim, atas mereka ahlul kubur atau mauta bisa. Wa yaqra'a, dan membaca siapa zair ma, kepada bacaan tayassara yang mudah, pama minal qur'ani, dari Al-Qur'an. Wa yahdiya, dan menghadiahkan siapa zair thawabahu, kepada pahalanya, ma tayassara minal Qur'an, ilaihim, kepada mereka mauta atau ahlul kubur. Wa ya'tabiru, dan harus mengambil peringatan atau mengambil pelajaran siapa zair, wa ta'idhu, dan mengambil nasihat siapa zair, bihim, dengan mereka ahlul kubur. Wa yatadzakkara, dan harus ingat siapa zair, annahu, apa sesungguhnya, kepada sesungguhnya zair, an qaribin, dari waktu yang dekat, soirin, yang jadi, ila apa, annahu, wa yatadzakkaru, dan ingat siapa zair, annahu, kepada sungguhnya zair, an qaribin, ialah dari waktu yang dekat, soirin, salah, wa yatadzakkaru, dan ingat siapa zair, annahu, kepada sungguhnya dia zair, an qaribin, dari waktu yang dekat, soirun, ialah jadi, soirun, ialah jadi, ila mislima, kepada seumpama perkara, soru, yang jadi siapa mereka ahlul kubur atau mauta, ilahi, kepada cepat atau lambat kita juga akan nyusul. Wa idza ata, dan apabila datang siapa zair, qabra walidayhi, kepada kubur kedua orang tuanya, wa akribaihi, dan famili-familinya, wa dzawil huquqi alaihi, dan orang-orang yang punya hak alaihi, kepada zair, alaihi, atas zair, fayam bagi, maka selayaknya lahu, buat zair, ayat ma'inna, apa tenang siapa zair, indahum, di sisi mereka, walidayhi, akriba, dan seterusnya itu. Curu keburu mau lekun nabur kembang, itu hanya berguna seperti jari dah tadi itu. Kempeng, dada, boleh. Jangan. Apalagi nyetel HP. Papa, dengarkanlah untayan lagu kesenanganmu yang aku kirimkan kepadamu. Sebab engkau di alam kubur merasa senang. Pas nyanyi, goyang dombret. Ya, jangan. Wa istaksiro, dan memperbanyak siapa? Wa istaksiro, dan memperbanyak siapa zair? Minal istighfari, dari istighfar, wa du'ai, dan membaca doa lahum, buat mereka, walidayhi wa akribaihi. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka walidayhi wa akribaihi wa dzawil huquqi alaihi, yafrahuna, ialah gembira siapa mereka, bidzalika, dengan itu, itminan, itu tenang. Wa yasurruna, dan bahagia siapa mereka, ya Allah, wa yasurruna, dan bahagia siapa mereka, walidayhi wa akriba, bihi, dengan dzalik. Jadi jangan terburu-buru. Wa kadzalika, dan begitu juga idza ataqabra walidayhi, idza zara, apabila berkunjung siapa zair, kubur sholihina, kepada kubur-kuburnya orang-orang soleh, para aulia, ke Wali Songo, ke Hatutus Syekh, ke Syamsul, ke As'ad, ke Fawaid, dan lainnya, ke Hariri, fayuksiru, maka memperbanyak siapa zair, minad du'ai, dari berdoa, indaha, di sisinya kubur sholihin,
Fa inna minhum, maka sesungguhnya ialah di antara mereka solihin, man, siapa orang yakunu yang ada ad-du'a apa doa inda qabrihi di sisi kuburannya, man mustajaban ialah mustajab. Ini. Bisa diistijabah doanya karena barokahnya orang-orang soleh yang dikubur. Wa qad jurriba, dan sungguh diuji coba, artinya mujarrab. Dzalika, apa itu istijabah. Hatta inna ahla Baghdad, sehingga sesungguhnya ahlu Baghdad yusammuna, ialah memberi nama siapa ahlu Baghdad, qabr sayyidil imami Musa ibn al-Imam Ja'far as-Shadiq, kepada kuburannya Astana as-Sayyid Imam Musa bin Imam Ja'far as-Shadiq radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi wa an abaihi. At-tiryaqal mujarrab, diberi nama kepada at-tiryaqal mujarrab, artinya obat penawar yang benar-benar mujarrab. Artinya listijabatid da'awati, karena dikabulkannya beberapa doa, wan kisyafil muhimmati, dan tersingkapnya beberapa kepentingan. Itu. Kalau di Astah sudah banyak yang membuktikan. Wa kadzalika, dan ialah begitu juga, wa kadzalika, dan ialah begitu juga kuburannya Imam As-Sayyidul Imam Musa bin Imam Ja'far As-Shadiq, Qubru Ma'rufin Al-Karhi, adapun kuburannya Imam Ma'ruf Al-Karhi, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, salah seorang tokoh sufi besar. Sumia, diberi nama apa kuburannya beliau, lidzalika, disebut-sebut atau diberi nama apa kuburannya beliau, lidzalika, karena itu istijabatud du'a wan kisyafil muhimmat. Wa huwa, adapun kuburnya Imam Ma'ruf Al-Karhi bi Baghdad, ialah di Baghdad, aidon juga. Wa minas sadati Ali Abi Alawi, wallahu alam bissawab. Katanya almarhum guru saya Kiai Haji Badri Masduki, di Timur Tengah itu kan banyak kuburannya para nabi. Seandainya kuburannya para nabi satu saja dipindah ke Indonesia, ada Wali Songo itu. Untung kuburannya para nabi tidak ada di Indonesia. Jadi para aulia, para Wali Songo bisa kita ziarahi. Dan semoga kita oleh Allah diberi rezeki, kita bisa menziarahi kuburannya para anbiya, para mursalin yang ada di Timur Tengah. Lebih-lebih kepada kuburnya Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa haji dan umrah berkali-kali. Amin. Bahkan kalau perlu kita diberi maziyah oleh Allah, semoga bisa berjumpa langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah, berkunjung, bertamu kepada beliau. Seperti yang terjadi kepada para aulia dan para solihin. Seperti ceritanya Ki Azaim beberapa waktu yang lalu, ketika Ki As'ad memerintahkan untuk melaporkan hasilnya apa? Sebelum muktamar itu. Hasilnya muktamar atau hasilnya musyawarah ulama yang ada di Sukorejo, dilaporkan, ditugaskan adalah Ki Mujib Ridwan oleh Ki As'ad yang ditugaskan. Langsung ke Madinah, langsung yang menampani, yang menemui Rasulullah. Oleh Rasulullah kemudian dipanggil si Abdul Qadir ajar ini. Hasil laporan itu kata Rasulullah ketika diaturkan, tak tempo katanya Kiai, pakai bahasa Jawa. Rasulullah menggunakan bahasa Jawa. Setelah itu oleh Rasulullah diberikan kepada si Abdul Qadir Aceh. Dari si Abdul Qadir Jailani dipanggil Sunan Ampel, diaturkan kepada Sunan Ampel. Jadi yang melaksanakan hasil muktamar itu adalah para aulia. Senang enggak jadi orang NU? Karena hubungannya secara ruhaniyah dengan alam malaku, dengan alam yang tinggi di sisi Allah. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana.